Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang konsep elastisitas permintaan, termasuk contoh penghitungannya, serta metode nilai tengah, sebagai alternatif penghitungan nilai elastisitas. Pada prinsipnya, elastisitas merupakan besarnya perubahan pada kuantitas barang yang diinginkan, atau kuantitas barang yang ditawarkan di pasar. Adapun perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu yang memengaruhinya. Ingat kembali konsep hukum permintaan, yakni ketika faktor lain dianggap konstan, maka kenaikan harga barang cenderung akan menurunkan permintaan atas barang tersebut. Nah, elastisitas permintaan digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar perubahan permintaan yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 elemen yang tercakup dalam elastisitas permintaan, yakni elastisitas harga, elastisitas pendapatan, serta elastisitas silang. Kita akan mengulasnya sebagai berikut. Pertama, elastisitas harga. Elastisitas harga merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana perubahan pada kuantitas barang yang diinginkan ketika terjadi perubahan pada harga barang tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar berikut. Kita asumsikan ada perubahan kuantitas barang dari Q1 ke Q2. Kemudian diikuti perubahan harga barang dari P1 ke P2. Nah, untuk mengukur nilai elastisitasnya, penghitungannya sebagai berikut. Nilai elastisitas harga adalah persentase perubahan pada kuantitas barang yang diinginkan, dibagi dengan persentase perubahan pada harga barang. Adapun persamaannya bisa kita lihat pada kotak berikut. Kita ingat lagi bahwa elastisitas harga adalah persentase perubahan pada kuantitas barang, dibagi dengan persentase perubahan pada harga barang. Sehingga yang menjadi unsur pembilang adalah hasil dari Q2 dikurangi Q1, kemudian dibagi dengan Q1. Sedangkan untuk unsur penyebut, yakni hasil dari P2 dikurangi P1, lalu dibagi dengan P1. Setelah mendapatkan unsur pembilang dan penyebut, kita tinggal memasukkannya ke dalam persamaan nilai elastisitas, yakni pembilang dibagi penyebut, dikalikan 100%. Berikut contoh soal sederhana. Terjadi kenaikan harga meja sebesar 20%, yang mengakibatkan penurunan permintaan hingga 10%. Maka penghitungan elastisitas harga adalah 10% dibagi 20%. Hasilnya 0,5. Ada beberapa catatan penting yang harus diingat, yakni: pertama, persentase perubahan pada kuantitas barang yang diinginkan selalu berkorelasi negatif dengan persentase perubahan pada harga. Ingat kembali hukum permintaan. Lalu, dalam hitungan matematika, kenaikan diberi tanda positif, sebaliknya, penurunan diberi tanda negatif, sehingga elastisitas harga selalu memiliki tanda negatif. Namun demikian, secara umum tanda negatif tidak digunakan. Dengan kata lain,
Angka elastisitas menggunakan nilai absolut. Hal penting lain yang harus dicatat adalah, semakin besar nilai elastisitas harga, menunjukkan semakin responsifnya perubahan pada kuantitas barang, akibat adanya perubahan harga. Dari pengertian tersebut didapatkan 3 tipe elastisitas harga, yakni: pertama, price elastic demand. Dalam hal ini, elastisitas harga disebut elastis apabila nilai elastisitas lebih dari 1. Yang kedua, price inelastic demand. Elastisitas harga dikatakan tidak elastis jika nilai elastisitas kurang dari 1. Dan terakhir, unit elastic demand. Elastisitas ini tercapai ketika nilai elastisitas sama dengan 1. Berikut contoh dalam gambar. Gambar 2 menunjukkan kondisi terpenuhinya price elastic demand. Berikut penjelasannya. Pada posisi awal, equilibrium tercapai di titik A saat harga 10 dan kuantitas 3. Terjadinya kenaikan harga menjadi 15, mengakibatkan penurunan kuantitas yang diinginkan menjadi 1. Adapun equilibrium bergeser ke titik B, maka besarnya elastisitas harga adalah 1,33 dengan detil penghitungan seperti terlihat pada gambar. Gambar 3 memperlihatkan terpenuhinya price inelastic demand. Berikut penjelasannya. Equilibrium awal berada di titik K, yakni saat harga 10 dan kuantitas 2. Ketika harga naik menjadi 30, kuantitas barang yang diminta berkurang menjadi 1, sehingga equilibrium bergeser ke titik L. Alhasil, nilai elastisitas harga adalah 0,25 dengan detil penghitungan seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, gambar berikut menjelaskan tercapainya unit elastic demand. Untuk memudahkan paparan, kita gunakan persentase perubahan. Jadi ketika ada perubahan harga sebesar 10%, mengakibatkan perubahan kuantitas barang yang diinginkan sebesar 10%, maka nilai elastisitasnya adalah 1. Pada beberapa kasus, terdapat kondisi ekstrim sebagai berikut. Pertama, elastis sempurna, yakni jika terjadinya perubahan pada kuantitas barang yang diminta, hampir tidak berpengaruh pada perubahan harga barang tersebut. Dalam kasus ini, nilai elastisitasnya adalah 0. Kedua, inelastis sempurna, ialah kondisi di mana, meski hampir tidak ada perubahan pada kuantitas barang yang diinginkan, namun bisa memicu perubahan pada harga barang. Adapun nilai elastisitas pada kasus ini adalah tak terhingga. Gambar 5 berikut ini menjelaskan dua pengertian tersebut. Jadi,
Tercapainya kondisi elastis sempurna bisa dilihat sebagai garis horizontal D1, sementara inelastis sempurna terlihat pada garis vertikal D2. Kita akan mengalihkan pembahasan ke metode nilai tengah. Salah satu masalah dalam penghitungan elastisitas adalah munculnya ketidaksesuaian hasil pada angka elastisitas apabila ekuilibrium dihitung secara berkebalikan. Supaya lebih mudah memahami, kita akan melihat contoh kasus pada gambar 6. Kita akan menggunakan dua kasus perbandingan. Pada kasus pertama, terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2 disertai dengan penurunan kuantitas dari Q1 ke Q2. Adapun hasil penghitungan elastisitasnya adalah 0,33. Sementara pada kasus kedua, dengan kurva yang sama, hanya kondisinya berkebalikan, yakni terjadi penurunan harga dari P2 ke P1 yang diikuti dengan kenaikan kuantitas dari Q2 ke Q1. Pada kasus ini, nilai elastisitasnya adalah 3. Kesimpulannya, nilai elastisitas pada kasus pertama tidak sama dengan nilai elastisitas pada kasus kedua. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah metode nilai tengah, yakni dengan memakai nilai rata-rata kuantitas, melalui penghitungan kuantitas awal ditambah kuantitas akhir, kemudian dibagi 2. Serta nilai rata-rata harga, yakni penjumlahan harga awal dengan harga akhir, lalu dibagi 2. Dua faktor tersebut dijadikan sebagai denominator atau bilangan penyebut, masing-masing pada penghitungan persentase perubahan pada kuantitas dan persentase perubahan pada harga. Kita bisa melihatnya secara lebih jelas pada kotak berikut ini. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, dengan menggunakan metode nilai tengah, maka, baik kasus 1 maupun kasus 2, menghasilkan angka elastisitas yang sama. Selain elastisitas harga, dikenal pula konsep elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Di satu sisi, elastisitas pendapatan mengukur sejauh mana perubahan kuantitas barang yang diinginkan, sebagai respon atas perubahan pada pendapatan yang diperoleh konsumen. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut. Elastisitas pendapatan dihasilkan dari persentase perubahan pada kuantitas barang yang diinginkan, dibagi persentase perubahan pada pendapatan. Sedangkan elastisitas silang mengukur sejauh mana perubahan kuantitas barang yang diinginkan, ketika terjadi perubahan pada harga barang lain. Adapun nilai elastisitas silang didapat dari persentase perubahan pada kuantitas barang A yang diinginkan, dibagi persentase perubahan pada harga barang B. Demikian pembahasan terkait pengertian elastisitas permintaan, beserta contoh penghitungannya, serta metode nilai tengah, sebagai metode alternatif dalam menghitung nilai elastisitas.